Ada banyak penelitian yang menyebutkan jika negara yang dekat dengan garis khatulistiwa tuh susah untuk menjadi negara maju. Beberapa menyebutkan jika negara tropis itu cenderung nyaman dengan iklim dan letak geografisnya. Ini berbeda dengan banyak negara lain yang harus menghadapi berbagai tantangan. Seperti harus beradaptasi dengan 4 musim berbeda, makanan yang sulit pada saat musim dingin, dan masih banyak lagi. Meski demikian, sedikitnya ada 3 negara tropis yang mencuri banyak perhatian. Soalnya nih, selain namanya yang jarang terdengar, 3 negara ini tuh memiliki ekonomi yang tergolong maju. Oke, sebelum kita bahas terlalu jauh, kita perlu tahu dulu apa itu negara tropis dan apa itu negara maju. Gampangnya nih, negara maju itu kayak bintang rock dalam dunia ekonomi. Mereka udah mencapai taraf kemakmuran tinggi, punya tingkat hidup yang enak, infrastruktur canggih, dan juga sistem pendidikan serta kesehatan yang oke banget. Tapi perlu dicatat ya, gak ada lembaga resmi yang bisa memastikan negara itu masuk sebagai negara maju atau berkembang. Setiap lembaga resmi itu punya indikator yang berbeda-beda. Misalnya aja, PBB yang menggunakan indikator indeks pembangunan manusia, ada juga Bank Dunia yang menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi, dan masih banyak lagi. Nah, khusus di video ini, kita akan bahas 3 negara yang masuk dalam 10 negara paling maju di antara negara-negara tropis. Sedangkan negara tropis itu adalah negara yang punya cuaca yang panas sepanjang tahun karena negara ini berada di sekitar garis khatulistiwa. Bayangin aja, matahari selalu bersinar terik dan hujan juga sering datang. Nah, itu baru tantangan pertama. Tapi siapa sangka, beberapa negara tropis ini bisa mengatasi itu semua dan mencapai tingkat kemajuan yang mengagumkan. Kita mulai dengan mengintip lebih dalam tentang Barbados, salah satu negara tropis paling maju di dunia. Barbados adalah sebuah permata di Laut Karibia yang terletak di sebelah timur Laut Daratan Amerika Selatan. Luas wilayah mungkin gak terlalu besar, hanya sekitar 432 km persegi. Tapi jangan salah, dalam wilayah kecil ini, Barbados berhasil menampung sekitar 287.000 penduduk. Ibu kotanya adalah Brighton yang juga menjadi pusat kegiatan ekonomi dan budaya. Sektor ekonomi terbesar di Barbados adalah pariwisata. Pantai-pantainya yang cantik, air biru jernih, dan cuaca tropis sepanjang tahun menjadi sektor pariwisata penyumbang sebagian besar ke ekonomi Barbados. Bicara soal PDB, Barbados bisa dibilang punya ekonomi yang cukup stabil dengan PDB sekitar 75,9 triliun rupiah. Ketika dihitung per individu, PDB per kapita mencapai sekitar 263 juta rupiah. Meskipun ukurannya kecil, Barbados memiliki beragam sektor ekonomi, termasuk keuangan dan jasa. Sektor ini menjadi penyokong kuat ekonominya selain pariwisata. Untuk sistem pemerintahan, Barbados mengadopsi monarki konstitusional yang sekarang dipimpin Raja Charles III. Gak heran negara ini menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari. Meski demikian, Barbados telah mengumumkan rencananya untuk menjadi republik. Kita lanjut menjelajah ke Trinidad and Tobago, 2 pulau cantik yang bergandengan tangan di tengah lautan Karibia. Trinidad yang agak gede ada di selatan, sementara si adik Tobago ada di utara. Mereka berdua bergabung menjadi satu negara tropis yang super keren. Kalau dilihat dari peta, negara ini punya wilayah sekitar 5.131 km persegi dengan populasi sekitar 1,4 juta penduduk. Ibu kota negara ini adalah Port of Spain. Ini tempatnya nggak cuma buat pemerintahan, tapi juga pusat ekonomi. Trinidad and Tobago punya ekonomi yang lumayan kuat di Karibia. Yang paling berperan adalah sektor energi, khususnya minyak dan gas alam. Sekaligus menjadi negara salah satu penghasil minyak terbesar di Amerika Latin dan Karibia. Duit dari sektor ini bikin produk domestik bruto mereka sekitar 385 triliun rupiah. Nah, kalau dihitung-hitung nih, PDB per kapita Trinidad and Tobago mencapai 248 juta per orang. Gak heran warga negara ini bisa menikmati hidup tropis dengan segala keindahannya dan juga peluang ekonomi yang melimpah. Seperti negara tropis lainnya, pariwisata jadi sumber pundi-pundi penting.
Pantai-pantai yang berpasir putih dan dunia bawah laut yang keren ngebuat para turis rela datang dari mana aja. Selain itu, budaya mereka yang kaya juga jadi daya tarik. Musik calypso dan soca bikin suasana selalu meriah di Trinidad and Tobago. Semua ini bikin negara ini layak dijuluki salah satu negara tropis paling maju di dunia. Selain itu, Trinidad and Tobago tuh punya perayaan karnaval yang meriah. Saking meriahnya nih, karnaval negara ini disebut yang paling meriah dan terbesar di seluruh dunia. Sama dengan sebelumnya, negara ini memilih monarki konstitusi sebagai sistem pemerintahan dan Raja Charles III menjadi kepala negara Trinidad and Tobago. Oke, sebelum kita lanjut, ada baiknya kalau kamu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Bersama-sama, kita bangun channel ini menjadi lebih baik. Nah, sekarang kita beralih ke Seychelles, surga tropis yang benar-benar memukau. Seychelles adalah gugusan pulau yang tersebar di Samudra Hindia di timur Laut Madagaskar. Secara total, Seychelles punya 115 pulau, tapi yang paling besar dan terpenting adalah Pulau Mahé. Nah, di pulau ini juga terdapat kota Victoria yang menjadi ibu kota negara ini. Walau terkenal kecil, Seychelles punya wilayah yang luas, sekitar 459 km persegi. Sayangnya, populasi negara ini cukup kecil, hanya sekitar 98.000 orang. Tapi ya gitu deh, makin jarang penduduk, makin banyak peluang buat menikmati keindahan alamnya. Ekonomi Seychelles diuntungkan oleh sektor pariwisata yang kuat, hingga negara ini memiliki PDB sekitar 21.000 triliun rupiah. Pantai pasir putih, air laut biru jernih, dan terumbu karang yang cantik bikin orang-orang dari seluruh dunia pengen datang ke sini. Ditambah lagi, kebijakan lingkungan Seychelles yang ketat menjaga ekosistem pulau-pulau ini tetap terjaga dengan baik. Selain pariwisata, sektor perikanan juga jadi sumber mata pencaharian utama. Negara ini mengekspor ikan tuna, udang, dan lain-lain ke berbagai negara. Sektor ini bikin Seychelles jadi salah satu negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di Afrika. Dengan PDB per kapita sekitar 221 juta rupiah. Jadi kalau kamu mau liburan ke negara tropis yang indah dengan ekonomi yang kuat, Seychelles adalah salah satu pilihannya. Negara ini resmi merdeka dari Inggris pada tanggal 29 Juni 1976. Dan sejak itu negara ini menjadi republik berdaulat dengan sistem pemerintahan demokratis. Gak heran, ibu kota negara ini memiliki nama yang diambil dari Alexandrina Victoria yang merupakan Ratu Inggris dari tahun 1819 hingga 1901. Yang jadi pertanyaan nih, kok bisa ya 3 negara potensial ini sama-sama pernah dijajah kolonial Inggris? Gimana menurut kamu? Komen di bawah ya.